Malam itu hujan turun tipis seperti kabut, menempel di kaca-kaca toko dan lampu jalan yang berpendar pucat. Di depan gerbang rumah sakit umum yang selalu ramai, orang-orang datang dan pergi dengan wajah tegang, mendorong kursi roda, membawa map hasil röntgen, atau sekadar menunggu kabar dengan mata lelah. Suara sirene ambulans sesekali memotong udara, lalu hilang lagi di telan malam. Di antara semua itu, seorang nenek tua duduk sendirian di bangku beton dekat pos satpam, tubuhnya membungkuk, napasnya pendek-pendek, tangannya memeluk perut seperti menahan nyeri. Tak ada keluarga. Tak ada yang menuntun. Beberapa orang melirik sebentar lalu berjalan lebih cepat, seolah sakit orang lain adalah beban yang harus dihindari. Sampai satu motor berhenti mendadak di depannya. Mesin dimatikan. Helm dilepas. Seorang pria muda turun tanpa banyak pikir, berjongkok, dan memanggil pelan. Hanya gerakan kecil. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seakan keputusan sederhana untuk berhenti justru akan menyeret banyak nasib ke arah yang tak terduga. Kadang hidup memang berubah bukan karena kekuatan besar, melainkan karena seseorang memilih peduli ketika yang lain memilih menutup mata. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah hangat seperti ini bisa terus hadir menemani hari kalian. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa dekat seperti keluarga sendiri. Siapkan waktu sebentar, tarik napas pelan, karena kisah hari ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk, antara marah, haru, dan diam-diam bersyukur masih ada kebaikan yang bertahan di dunia yang sibuk ini. Pria yang berhenti itu bernama Arif. Usianya baru 30. Tubuhnya kurus dengan jaket ojek online yang warnanya mulai pudar di bahu. Seharian ia mengantar makanan dan paket, mengejar poin bonus agar cukup membayar kontrakan dan kiriman bulanan untuk ibunya di kampung. Wajahnya biasa saja, tipe orang yang mudah dilupakan di keramaian. Ia jarang marah, jarang menolak permintaan tolong. Hidupnya sederhana, nyaris datar. Tapi sejak kecil ia terbiasa melihat ayahnya menolong tetangga tanpa banyak bicara. Mungkin karena itu, setiap melihat orang tua kesulitan sendirian, langkahnya selalu melambat. Seperti ada sesuatu di dadanya yang tak mengizinkan ia pergi begitu saja. Namun kebaikan kecil di depan rumah sakit itu justru terasa seperti gangguan di mata orang lain. Ketika Arif membantu nenek itu berdiri dan membawanya masuk ke ruang IGD dengan kursi roda pinjaman, petugas pendaftaran langsung bertanya soal keluarga dan uang muka. Nada suaranya datar, terburu-buru. Arif menjelaskan pelan bahwa ia hanya pengantar, bukan keluarga. Petugas itu mendesah, menyuruhnya mengurus administrasi dulu sebelum periksa, seolah nyawa bisa menunggu kertas. Nenek itu mulai meringis menahan sakit, tapi antrean tetap panjang. Tak lama kemudian, seorang dokter muda lewat dengan jas putih rapi, langkah cepat, wajahnya dingin. Ia melirik sekilas, lalu berkata tanpa berhenti bahwa pasien tanpa penanggung jawab sebaiknya menunggu saja. Katanya prosedur tetap prosedur. Ucapannya ringan, tapi menusuk. Beberapa orang di belakang ikut menggerutu, menganggap Arif merepotkan karena membawa pasien tak jelas. Bahkan ada yang menyuruhnya cari rumah sakit lain. Arif berdiri di tengah lorong terang itu, memegang kursi roda dengan tangan gemetar, merasa kecil di antara seragam putih dan meja administrasi. Ia bukan siapa-siapa, hanya pengemudi motor. Tapi di depannya ada seorang nenek yang napasnya makin pendek. Dan disitulah rasa tidak adil tumbuh pelan, ketika yang paling lemah justru dipaksa menunggu paling lama. Sementara empati terasa lebih mahal daripada biaya rumah sakit itu sendiri. Arif tidak pergi meski petugas sudah menyuruhnya menunggu di luar. Ia mendorong kursi roda pelan ke sudut lorong yang tidak terlalu ramai, dekat dispenser air dan bangku plastik yang catnya mulai terkelupas. Lampu neon di atas kepala berkedip samar, membuat bayangan mereka terlihat pucat. Nenek itu masih memegangi perutnya. Napasnya pendek seperti tertahan di dada. Arif berjongkok di depannya, menatap wajah keriput itu dengan cemas, lalu bertanya pelan apakah masih kuat.
Suaranya lembut, hampir seperti bicara pada ibunya sendiri. Ia membuka tas kecil di jok motornya, mengeluarkan jaket cadangan yang biasa ia pakai saat hujan, lalu menyelimutkannya ke bahu si nenek. Kain itu tipis, tapi setidaknya menghangatkan. Tangannya sendiri mulai dingin, tapi ia tak menarik kembali. Ia berjalan ke dispenser, mengisi gelas plastik dengan air hangat, meniupnya pelan agar tak terlalu panas, lalu menyodorkannya dengan dua tangan. Ia membantu si nenek minum sedikit-sedikit. Air tumpah di dagu, dan Arif buru-buru mengusapnya dengan tisu dari sakunya. Gerakannya kikuk, tapi hati-hati, seperti takut melukai sesuatu yang rapuh. Ketika si nenek mengerang pelan, ia memijat punggungnya perlahan. Gerakan kecil yang ia pelajari dulu saat merawat ayahnya sakit. Tidak ada kata-kata besar. Hanya sentuhan pelan dan napas yang ditahan. Nomor antrean mereka belum juga dipanggil. Arif melihat jam di ponselnya. Sudah lewat waktu makan malam. Orderan aplikasi berdatangan, notifikasi berbunyi terus, tapi ia mematikannya satu persatu. Bonus poin mungkin hilang, tapi ia tak sanggup meninggalkan kursi roda itu sendirian. Dari dompetnya yang tipis, ia mengeluarkan beberapa lembar uang kusut, lalu berjalan ke kantin kecil di pojok. Ia membeli bubur polos dan teh hangat. Bubur itu disuapkan perlahan, sendok demi sendok, seperti memberi makan anak kecil. Kadang si nenek batuk, kadang menggeleng, tapi Arif tetap sabar menunggu. Setengah bubur habis, sisanya ia biarkan. Ia sendiri belum makan apa-apa. Saat si nenek tampak makin lemas, Arif memanggil satpam dan meminjam selimut tipis dari ruang istirahat. Ia melipatnya rapi, menutup kaki yang menggigil. Ia bahkan melepas sandal si nenek yang basah oleh hujan, mengeringkannya dengan tisu, lalu memakaikannya kembali pelan-pelan. Tangannya kotor, lututnya pegal karena lama berjongkok, tapi ia tidak mengeluh. Setiap gerakan terasa alami, seperti kewajiban yang tak perlu dipikirkan. Di tengah lorong rumah sakit yang dingin dan bising itu, Arif hanya duduk di samping kursi roda, menunggu dengan sabar. Sesekali ia tersenyum kecil ketika si nenek menatapnya. Senyum lelah tapi penuh terima kasih. Dan entah kenapa, senyum itu cukup membuat dadanya hangat. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Hanya pengemudi motor dengan penghasilan pas-pasan. Tapi malam itu, setidaknya ada satu orang yang tidak perlu menanggung sakit sendirian. Dan bagi Arif, itu sudah lebih dari cukup. Jam di dinding IGD merayap pelan melewati pukul 10 malam, namun antrean belum juga berkurang. Bau obat dan cairan pembersih bercampur dengan udara dingin pendingin ruangan, membuat lorong terasa kaku dan tak ramah. Arif masih duduk di samping kursi roda. Punggungnya bersandar pada tembok. Matanya sesekali menatap layar nomor antrean yang tak kunjung berubah. Nenek itu makin pucat. Tangannya dingin ketika Arif menggenggamnya. Setiap napasnya terdengar berat, seperti ditarik dari tempat yang jauh. Beberapa keluarga pasien lain sudah masuk lebih dulu karena membawa map tebal dan berbicara dengan nada tegas di meja administrasi. Arif hanya berdiri pelan ketika akhirnya mencoba bertanya lagi. Suaranya sopan, hampir takut mengganggu. Ia bilang nenek ini makin kesakitan, mungkin bisa didahulukan. Petugas pendaftaran mengangkat wajah sebentar, lalu kembali mengetik. Katanya semua sama, tunggu giliran. Nada itu datar, seperti membaca mesin. Tak lama kemudian dokter muda yang tadi lewat kembali muncul dari pintu IGD. Jasnya rapi, stetoskop tergantung bersih di leher. Ia berjalan cepat sambil menatap tablet, tak benar-benar melihat sekitar. Arif memberanikan diri mendekat, menjelaskan pelan bahwa pasiennya sudah lama menunggu. Kalimatnya belum selesai ketika dokter itu berhenti, menatap dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan singkat, tapi cukup membuat Arif merasa seperti debu. Dokter itu bertanya siapa keluarganya. Arif menggeleng, bilang hanya membantu mengantar. Wajah dokter langsung berubah dingin. Katanya kalau bukan keluarga, jangan ikut campur. Rumah sakit bukan tempat amal. Prosedur tetap prosedur.
Ucapannya pelan tapi tajam, seolah kebaikan Arif hanyalah gangguan administratif. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mendecak kesal. Seorang ibu bahkan menyuruh Arif membawa nenek itu ke puskesmas saja kalau tak mampu bayar. Kata, tak mampu, diucapkan keras, seperti tuduhan. Arif merasakan pipinya panas. Ia mencoba menjelaskan bahwa ini darurat, tapi dokter itu malah menghela napas panjang. Menyebut pasien tanpa penanggung jawab sering merepotkan karena akhirnya tak bisa bayar. Kalimat itu keluar ringan, seolah nilai manusia dihitung dari isi dompet. Bahkan ia sempat berkata lebih baik Arif kembali kerja saja daripada sok jadi penyelamat. Orang seperti dia, katanya, cuma bikin antrean makin lama. Di tengah semua itu, nenek di kursi roda tiba-tiba meringis kuat, tangannya mencengkeram lengan Arif. Wajahnya berkeringat dingin. Namun tak satu pun petugas bergerak. Semua sibuk pada formulir dan layar komputer. Arif merasa dadanya diremas. Bukan hanya marah untuk dirinya, tapi untuk perempuan tua yang bahkan tak sanggup berdiri. Ia melihat bagaimana orang-orang melewati mereka tanpa benar-benar melihat. Seolah sakit orang miskin tak sepenting jadwal mereka. Ia berdiri di lorong terang itu dengan jaket ojek basah dan sandal murahan, merasa sekecil mungkin di antara jas putih dan meja administrasi mengilap. Kata-kata dokter masih terngiang, membuatnya seakan tak berharga. Namun justru di titik itulah, kemarahan penonton memuncak. Karena yang dihina bukan hanya seorang pengemudi motor, melainkan kemanusiaan itu sendiri. Lorong IGD mendadak terasa lebih sunyi setelah teguran dokter itu. Suara mesin monitor terdengar lebih jelas, detak pelan yang berulang seperti jarum jam di ruangan kosong. Arif kembali duduk di samping kursi roda, menatap lantai keramik yang memantulkan cahaya putih. Tangannya masih menggenggam tangan si nenek. Hangatnya hampir hilang. Ia tak lagi bicara banyak. Hanya sesekali mengusap punggung kurus itu, mencoba menenangkan. Di luar kaca, gerimis turun lagi tipis-tipis, membasahi halaman parkir. Malam terasa panjang. Nomor antrean bergerak lambat, seperti sengaja menguji kesabaran. Beberapa keluarga pasien datang dengan jas rapi, langsung diarahkan masuk setelah menyebut nama tertentu. Arif melihat semua itu tanpa protes. Dadanya hanya terasa berat. Ia sempat berpikir mungkin benar kata orang-orang, ia memang tak punya hak apa-apa di tempat seperti ini. Ia cuma pengemudi motor yang kebetulan berhenti. Beberapa menit kemudian, nenek itu membuka mata pelan. Napasnya masih pendek, tapi tatapannya lebih fokus. Ia menoleh ke Arif, menatap lama seperti sedang memastikan sesuatu. Tangannya yang keriput merogoh tas kain kecil yang sejak tadi dipeluknya. Dari dalam, ia mengeluarkan dompet kulit tipis yang sudah tua. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Arif, seolah meminta tolong dibukakan. Arif ragu, tapi menurut. Di dalamnya bukan uang banyak, melainkan beberapa kartu identitas dan kartu logam kecil dengan tulisan timbul. Cahaya lampu mengenai huruf-huruf itu. Ada logo Yayasan Kesehatan Nasional yang sering ia lihat di baliho donor darah. Ada nama lengkap yang terasa familiar, sering muncul di berita sosial. Pendiri yayasan. Ketua pembina. Arif mengerutkan dahi, mencoba mencerna. Jantungnya berdetak lebih cepat. Belum sempat ia bertanya, seorang perawat senior yang kebetulan lewat melihat kartu itu dari jauh. Langkahnya terhenti. Wajahnya berubah kaget. Ia memanggil rekannya pelan, lalu berbisik cepat. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Pintu IGD yang tadi tertutup kini terbuka. Perawat lain datang tergesa, membawa tandu. Seseorang menyebut nama nenek itu dengan nada hormat, bukan lagi sekadar pasien. Dokter yang tadi dingin mendadak keluar lagi, wajahnya tegang. Kali ini ia tidak menatap dari atas ke bawah. Ia langsung mendekat, suaranya berubah halus, menanyakan kondisi dengan cepat. Semua bergerak lebih sigap dari sebelumnya, seolah waktu tiba-tiba jadi sangat berharga. Di tengah kekacauan kecil itu, Arif berdiri mematung,
masih memegang dompet tua tersebut. Potongan-potongan informasi pelan-pelan menyatu. Nenek sederhana dengan tas kain, yang ia dorong kursi rodanya, yang ia suapi bubur di lorong, ternyata sosok besar di balik banyak klinik gratis dan ambulans desa yang pernah ia lihat. Orang yang membantu ribuan pasien miskin selama puluhan tahun. Dan malam ini, ia datang sendirian tanpa pengawalan, tanpa nama besar, hanya sebagai perempuan tua yang sakit. Tatapan nenek itu kembali mencari Arif sebelum didorong masuk. Ada senyum kecil di bibirnya. Lelah, tapi hangat. Senyum terima kasih yang sunyi. Di dada Arif, sesuatu terasa mengembang pelan. Bukan bangga. Bukan takut. Hanya kepuasan sederhana, karena kebaikannya tadi ternyata tidak salah alamat. Dan di detik itu, semua penghinaan terasa runtuh sendiri, seperti bayangan yang hilang ketika lampu dinyalakan. Ruang IGD yang tadi dingin dan lambat mendadak bergerak cepat seperti mesin yang baru dinyalakan. Tandu didorong masuk, tirai ditarik, suara instruksi pendek bersahutan. Arif berdiri di luar garis kuning. Tangannya masih dingin oleh sisa air hujan, matanya mengikuti setiap gerakan dari celah pintu. Dokter muda yang tadi menegurnya kini berdiri paling depan. Wajahnya tegam, dahinya berkeringat. Suaranya tak lagi datar. Ia memberi perintah cepat pada perawat, memeriksa tekanan darah, memanggil laboratorium, mempersiapkan infus. Semua dilakukan tergesa, seolah waktu tiba-tiba jadi mahal. Beberapa staf manajemen rumah sakit datang berlarian setelah menerima telepon. Nama nenek itu disebut dengan nada hormat, lengkap dengan jabatan panjang sebagai pendiri yayasan kesehatan yang selama ini menjadi mitra utama rumah sakit. Orang-orang yang tadi acuh kini berdiri lebih tegak, berbicara pelan, saling pandang dengan cemas. Arif menyaksikan semuanya seperti orang luar yang tak sengaja terseret ke dunia berbeda. Ia tidak merasa lebih tinggi. Ia hanya diam, menunggu di kursi plastik yang sama. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat kecil di ujung lorong tertutup. Beberapa pimpinan masuk bersama dokter muda itu. Percakapan di dalam tak terdengar, hanya bayangan tubuh yang bergerak cepat di balik kaca buram. 15 menit terasa panjang. Saat pintu terbuka, wajah dokter itu pucat. Jasnya masih rapi, tapi bahunya turun. Ia berjalan melewati lorong tanpa menatap siapapun, menyerahkan kartu aksesnya pada manajer. Bukan dipecat dengan teriakan, hanya diminta menyerahkan jabatan dan cuti evaluasi malam itu juga. Katanya, rumah sakit tak bisa dipimpin oleh orang yang lupa empati. Kalimat itu disampaikan tenang, tanpa marah, tapi cukup berat. Dokter itu melangkah pergi pelan. Sepatu yang tadi terdengar tegas kini nyaris tak bersuara. Arif melihatnya tanpa rasa puas berlebihan. Tak ada dendam di dadanya. Hanya semacam kelegaan sunyi, seperti melihat sesuatu kembali ke tempatnya. Beberapa saat kemudian, seorang perawat menghampiri Arif, mengucapkan terima kasih karena sudah membantu sejak awal. Ia dipersilakan menunggu kabar. Tak ada perlakuan istimewa. Ia tetap duduk di kursi plastik dengan jaket ojeknya. Ketika nenek itu akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan kondisi lebih stabil, ia menatap Arif lama, lalu menggenggam tangannya pelan. Sentuhan ringan, tapi hangat. Tak ada kata besar. Hanya ucapan terima kasih yang sederhana. Arif mengangguk, merasa apa yang ia lakukan tadi hanyalah hal biasa. Setelah semuanya selesai, ia menyalakan motornya lagi, kembali ke jalanan malam yang basah. Orderan kembali masuk. Hidupnya tetap sama. Tapi hatinya terasa utuh. Ia mengerti, kadang dunia tidak berubah karena orang kuat, melainkan karena orang biasa yang memilih tidak pergi ketika melihat orang lain jatuh. Dan mungkin, disitulah nilai seorang manusia sebenarnya. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Dari lorong rumah sakit yang dingin sampai momen sunyi ketika keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Kalau cerita sederhana seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian.
Biar kita saling kenal seperti keluarga yang duduk berdampingan berbagi cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga langkah kita selalu dipertemukan dengan kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun itu.